Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Teh. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga, Bu Teh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu Teh. Alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu telah memberikan waktu kepada saya CGP Angkatan 7 di sekolah yang Ibu pimpin ini. Nah hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. 3.1 CGP ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Nah tentunya yang salah satunya adalah kepala sekolah saya sendiri ya Bu ya, di mana tempat saya belajar seperti itu. Baiklah Bu, untuk tidak memperpanjang hal-hal yang lainnya, mungkin ada di sini beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab nantinya ya Bu ya. Baik Bu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan itu termasuk kategori dilema etika kah atau kategori rujukan moral itu? Baiklah, Bu Teh, Ibu akan berusaha untuk menjawab. Di sini sebelum Ibu menjawab, kita juga harus tahu terlebih dahulu apa itu kategori dilema etika dan apa itu kategori rujukan moral. Masing-masing dilema itu pasti ada plus minusnya, ya kan? Dari dilema etika, sebenarnya dilema etika itu mungkin kita kemarin CGP juga sudah memberitahu kepada Ibu, mungkin CGP Angkatan 6 juga sudah memberitahu kepada Ibu. Dilema etika itu adalah situasi yang menjadi dua pilihan. Dia benar kedua-duanya, tapi bagaimana kita cara menyelesaikan dan bagaimana kita mencari pilihannya. Karena jawabannya benar semuanya. Kita contohkan sekarang dari kasus Zaki yang baru masuk sekolah, itu adalah dilema etika. Zaki ini sudah beberapa kali pindah ke sekolah kita. Kalau tidak kita terima dia, kita akan menjadi dilema etika. Karena Zaki ini baru kelas 1 SMP. Kalau kita tidak terima, berarti dia tidak lanjut, ya kan Bu? Itu sekolah. Sedangkan kalau dia putus sekolah, kita kasihan. Ya kasihan. Berarti kita gimana? Maksudnya gini. Berarti kita mematahkan semangat untuk sekolah dia. Nah itulah dikatakan dilema etika. Berarti keputusannya bagaimana kita mengambil keputusan itu. Itu dilema. Kalau dilema sosial, mungkin kalau pendapat Ibu dilema sosial, moral, ya. Dilema adalah kita sudah tahu benar salahnya. Contohnya seperti kasus Kevin kemarin, dia sudah, kalau pendapat kita bersama kan kriminal. Kalau kita bisa ambil keputusan, ya kita berhentikan dia. Kalau kita punya baik di sini, boleh juga kita masukkan lagi sekolah. Jadi kalau sebaiknya dilema moral ini, rujukan moralnya adalah dilema yang boleh kita ambil keputusannya. Kalau keputusannya nggak baik, boleh aja kita ambil. Jadi yang rujukan moral ini sudah ada pelanggaran hukumnya. Ya baik Bu. Kemudian bagaimana caranya Ibu memutuskan sebuah permasalahan ketika masalah itu sama-sama benar? Bagaimana Ibu memutuskan? Yang pertama, mungkin sebelum kita mengambil keputusan, mesti kita memusyawarahkan bersama-sama. Karena keputusan ini mungkin keputusan yang harus, sebagai kepala sekolah itu saya tuh harus mengambil keputusan yang benar-benar dan tidak merugikan siapapun. Dan mungkin pada siswa dan guru, semuanya tidak ada merugikan. Mungkin kalau permasalahan tentang siswa, mungkin Ibu tidak mengambil keputusannya, tidak mengambil keputusan jangan rugi siswa. Kalau keputusan permasalahannya tentang guru dan tentang TU, Ibu juga harus berusaha jangan mengambil keputusannya itu tidak merugikan guru. Jadi dari permasalahan ini sebaiknya Ibu selalu bermusyawarah, berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini dan teman-teman sekolah. Berarti di sini lebih mementingkan untuk mencapai suatu keputusan itu di bermusyawarah ya Bu ya. Baik Bu.
selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Sebelum mengambil keputusan kita pasti punya langkah-langkahnya. Umpamanya pertama mungkin mencari fakta-fakta. Kita cari faktanya, mungkin fakta umpamanya tentang siswa kita cari fakta tentang siswa. Kalau kita dengan sejawat kita cari fakta tentang sejawat. Setelah itu kita analisis masalahnya. Apakah masalahnya berat, apakah masalahnya ringan. Gitu. Umpamanya kalau masalahnya berat, mungkin agak kita tunda dulu, kita cari lebih faktanya lebih mendalam, kita cari lebih akurat fakta, kita cari dulu baru kita ambil keputusan. Setelah itu mungkin kita cari dulu dalam permasalahan itu mungkin ada orang lain yang terlibat. Enggak mungkin dia sendiri saja yang melakukan masalahnya. Ada pihak lain yang akan terlibat, kita cari. Setelah itu baru dikolaborasikan bersama-sama. Bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik. Yang tadi Ibu bilang, jangan keputusan itu kita ambil merugikan orang lain. Dengan cara mengumpulkan fakta-fakta ya Bu ya. Kemudian dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif menurut Ibu dalam penyelesaian kasus tersebut? Sebenarnya yang paling efektif enggak, kalau masalah yang paling efektif itu sebenarnya enggak ada. Tapi mungkin bagaimana kita menyelesaikan masalah itu secara cepat, kan itu yang yang paling efektif ya. Tidak berlarut-larut masalahnya. Gimana? Umpamanya kalau ada masalah hari ini, kalau dapat diselesaikan hari ini, berarti penyelesaiannya juga akan bersama-sama. Baik Bu. Hal apa saja yang Ibu hadapi atau tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Setiap masalah pasti punya tantangan. Dalam mengambil keputusan, mungkin karena kita berorganisasi, kita punya forum, mungkin mengambil keputusan nggak bisa sendiri. Pasti kita musyawarahkan bersama. Karena pengambilan keputusannya ini, kalau saya mengambil keputusan sendiri, tidak keputusan saya belum tentu semuanya ada yang menerima. Sehingga tantangannya adalah setelah kita rembukan, setelah kita kolaborasikan, saya ceritakan permasalahan ini, ada beberapa teman sejawat pendapatnya gini. Ada pendapatnya, ada yang mendapat tidak mempunyai pendapat. Ya Bu, saya terima aja apa pendapat itu. Ada yang menerima, saya nggak suka seperti itu, lebih baik gini. Ada yang memberikan pendapatnya benar gitu kadang-kadang. Nah, ada yang diam seperti dia bilang tadi, diam aja, saya terima saja. Nah, setelah itu dalam memberikan permasalahan ini untuk tantangannya paling mungkin dalam pengambil keputusan pasti kalau Ibu sebetulnya gini. Kalau setelah kita musyawarahkan pasti ada yang menjawab, pasti ada yang dari pendapatnya. Pendapatnya adalah mana yang paling banyak memberikan pendapat masuk dengan logika, rasanya pendapat itu lebih akurat, lebih bagus, itu yang akan Bu. Berarti di sini ada rekan sejawat yang memang memberikan ide-ide untuk solusinya Bu. Ada yang cuma menyerahkan langsung kepada kepala sekolah. Ya, luar biasa tantangannya Ibu, tapi insya Allah bisa selesaikan ya Bu ya. Berikutnya Bu, apakah dalam penyelesaian kasus tersebut Ibu mempunyai jadwal tertentu atau diselesaikan hari itu juga Ibu? Gini, kalau kasus masalah, karena timbulnya masalah itu kita tidak tahu. Ya. Kadang mungkin dalam 1 bulan itu tidak ada masalah, sehingga saya tidak punya jadwal. Kalau ada masalah, baru hari itu dijadwalkan. Kalau dapat masalah diselesaikan hari itu, kalau dapat diselesaikan hari itu, kalau sudah diselesaikan kita selesaikan bersama atau sendiri menyelesaikannya. Yang penting tidak punya jadwal. Hanya jadwalnya kalau ada masalah hari itu diselesaikan. Oh iya, langsung diselesaikan ya Bu ya. Maksudnya masalah
Yang terkhusus ada hari ini masalah itu diselesaikan, sedangkan kita tidak tidak punya masalah Tidak itu. ada Gitu. masalah. Maksudnya dalam catatan tidak ada jadwal jadwal tertentu. Oke Ibu, baik Bu. Kemudian kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang permudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan faktor-faktornya kasus yang memudahkan Ibu adalah mungkin dari teman sejawat, karena teman sejawat ini banyak menimbulkan ide-ide. Jadi di tempat saya bekerja di sini begitu banyak ide yang ditimbulkannya, sehingga kasusnya kadang-kadang mungkin nggak sempat Ibu menyelesaikannya, ada teman sejawat Ibu yang menyelesaikannya, sehingga kasus itu cepat terselesaikannya. Sehingga menyelesaikan kasus-kasus dengan cara berkolaborasi, bermusyawarah, selesai masalah itu cepat, kasus itu cepat terselesaikan. Oh, jadi dari masalah yang tadi berat Bu, dengan kolaborasi tadi jadi ringan dan mudah terselesaikan. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dari semua keterangan dan cara penyelesaian kasus yang Bu lakukan tersebut, adakah pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan dari hal ini? Pembelajaran yang Ibu dapat mungkin selama ini Ibu mungkin jarang menyelesaikan masalah, menyelesaikan kasus. Dengan adanya ide-ide dari teman-teman sejawat, ada usul-usul, ada ide dari teman sejawat. Pembelajaran adalah penyelesaian permasalahan ini sebaiknya memang dengan cara bermusyawarah. Itu pembelajaran yang paling dapatkan. Janganlah memutuskan masalah itu sendiri, janganlah diputuskan masalah itu sendiri, tapi musyawarahkanlah terlebih dulu. Jangan memutuskan masalah itu dengan sendiri, dengan ego sendiri kita berikan kepada teman sejawat, tapi putuskanlah dengan cara bermusyawarah. Berarti bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat ya Bu ya, untuk menyelesaikan masalah. Oke Bu, mungkin itu ya Bu wawancara kita hari ini, dan terima kasih Bu jawaban-jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Kepala sekolah saya SMP 36 ini sangat luar biasa sekali dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke Bu, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih baik CGP akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak Bu hari ini telah meluangkan waktunya untuk saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Sijunjung yang hari ini akan mewawancarai Ibu terkait dalam pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Pada modul 3.1 CGP ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah, dan hari ini kepala sekolah yang menjadi pilihan CGP adalah Ibu sendiri sebagai kepala SMP dan 4 Sijunjung. Sebelum kita mulainya, terlebih dahulu silakan Bu, Ibu perkenalan singkat. Terima kasih diucapkan Kinter atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu untuk membantu CGP dalam menyelesaikan tugas-tugas, salah satunya untuk mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah SMP 4 Sijunjung. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Fatimah Zahara SPD, sebagai kepala sekolah SMP 4 Sijunjung. Iya, terima kasih Bu atas perkenalannya. Mungkin di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, dan Ibu mohon kesediaan Ibu untuk menjawabnya. Insya Allah akan bisa. Iya, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, baiklah, untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu ya. Jika suatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah, itu menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itulah yang dikatakan dengan dilema etika. Baik Bu. Bagaimana Ibu menjalankan
dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Biasanya sebelum mengambil keputusan tentunya ada yang mengidentifikasinya masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan itu tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah itu? Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama yaitu langkahnya yaitu diminta keterangan kedua belah pihak untuk mengetahui di mana letak permasalahan itu. Intinya permasalahan tersebut terjadi pada apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau keputusan dengan tidak merugikan kedua belah pihak tersebut. Berarti di sini tentu adanya komunikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu mencari masalahnya, kenapa hal ini sampai terjadi seperti itu. Baik Bu, Berarti harus kan dipanggil dulu kedua belah pihak. iya, dipanggil untuk mendapatkan keterangannya Bu ya. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya sebagai kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Berarti di sini tidak bisa kita berdiri sendiri ya Bu, harus ada dukungan dari semua warga sekolah. Baik Bu, berikutnya mungkin dalam penyelesaian masalah ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau Ibu langsung menyelesaikannya pas kejadian atau kasus itu terjadi? Oh iya, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi seharusnya harus diselesaikan pada saat kejadian dengan melihat situasi yang memungkinkan. Seandainya dijadwalkan akan berakibat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu biasanya makanya langsung. Berarti kita tidak menjadwalkan. Itu kalau kita jadwalkan berarti kita takut kalau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya Bu. Berarti di sini tidak ada terjadwal khususnya ya Bu ya. Baik Bu. Selama ini adakah seseorang yang membantu atau mempermudah Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Kalau kasus-kasus yang terjadi di masalah di sekolah ini tentu ada yang membantu. Itu setiap masalah yang ada itu harus ada dulu musyawarah lewat rapat dewan guru lebih cepat untuk memulihkan solusi terbaik dan juga meminta masukan-masukan komite sekolah. Berarti kasus ini langsung Ibu bawa ke rapat dewan guru ya Bu ya, supaya kita warga sekolah sama-sama tahu permasalahannya seperti apa dan pengambilan keputusannya yang terbaik juga ya Bu ya. Menyelesaikan solusi yang solusi yang terbaik. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, dari ke semua keterangan yang telah Ibu berikan dan cara penyelesaian kasus ini, adakah pembelajaran yang bisa Ibu ambil dalam penyelesaian kasus ini? Kalau pembelajaran yang bisa diambil selama ini yang kami alami di SMK 47 ini, yaitu dengan adanya tim dan kerjasama di lingkungan sekolah,
serta pihak-pihak yang berkepentingan, maka penyelesaian masalah-masalah tersebut akan lebih ringan. Selain itu, perlu komunikasi yang baik ini yang perlu dengan seluruh warga sekolah dan stakeholder yang ada sangkut-pautnya di nagari khususnya, dan juga dengan pemerintahan di lingkungan sekolah. Berarti di sini komunikasi harus terjalin dengan baik ya Bu ya, baik di si warga sekolah, lingkungan sampai ke nagarinya ya Bu ya. Luar biasa sekali ya Bu, Ibu sebagai pemimpin sekolah dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan penyelesaian kasus-kasus yang termasuk dilema etika. Mungkin itu Bu hari ini wawancara kita terkait dengan pengambilan keputusan yang telah dilakukan di SMP 4 Sinju ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan mungkin ada kesempatan di lain waktu saya juga boleh lah Bu ya, Ibu masih mau berbagi dengan saya. Terima kasih banyak Bu. Apapun yang bisa dibantu. Iya. Sampai jumpa. Baik Bu, terima kasih dan sampai jumpa.